Halo guys, nah kali ini masih di segmen My Life ya. Masih cerita eh, tentang saya waktu itu baru-baru masuk ke Perancis. Tentunya kalau mau menetap di suatu negara, kita minimal harus punya dasar bahasa lah ya. Walaupun nggak lancar-lancar banget ya, minimum harus ada eh, bahasa Perancis sedikit-sedikit. Tapi sebelumnya ya, menilik bahasa. Kalau saya flashback ke masa lalu, sebenarnya misalnya kayak SMP, SMA gitu ya. Sebenarnya itu saya memang dari dulu udah suka bahasa. Oleh karena itu SMP, SMA saya suka banget bahasa Inggris. Dan selain belajar di sekolah, saya juga otodidak dengerin lagu karena memang saya juga suka musik. Jadi kalau setiap dengerin lagu saya catat gitu ya liriknya. Kalaupun ada kata-kata yang saya tangkap agak kurang jelas, terus saya nggak tahu cara tulisnya gimana, saya dengerin berulang kali. Terus kalau mentok nggak bisa juga, akhirnya saya buka kamus gitu loh. Nah itu penting banget, eh, menunjang untuk lebih lancar belajar bahasa, khususnya bahasa Inggris ya. Nah, setelah keluar dari SMA, saya masuk ke D3 LPK Tarakanita, sekretaris tentunya ya. Jadi buat kalian yang satu alma mater dengan saya. Nah, di LPK Tarakanita itu dikasih dua pilihan. Mau masuk yang jurusan bahasa Prancis atau jurusan bahasa Jepang. Nah, bingung saya karena saya memang suka bahasa, jadi kayak pengen ngambil dua-duanya, tentunya nggak mungkin ya. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, kenapa nggak saya ambil bahasa Jepang di Tarkanita, terus di luar kuliah saya ambil kursus bahasa Prancis. Nah jadi kuliahnya di Tarkanita ambil Jepang, belajar bahasa Jepang, terus saya kursus bahasa Prancisnya itu di Salemba, CCF ya, Centre Culturel Français. Tapi sekarang katanya namanya udah berubah jadi l'Institut Français d'Indonésie atau IFI ya. Nah, kenapa di Salemba, CCF Salemba? Karena dulu waktu saya kuliah di Tarki atau Tarakanita, itu dulu saya sering nginep di tempat kakak saya di Rawamangun. Jadi antara Rawamangun dengan Salemba deket. Nah, abis itu entah saya lupa ya berapa lama saya kursus di Salemba bahasa Prancis. Mungkin setahun kali ya. Habis itu ya setelah lulus kuliah D3, berarti kan 3 tahun, saya mulai masuk ke dunia kerja. Itu di tempat pertama itu di perusahaan kecil lah, di perusahaan keluarga, punya salah satu mantan menteri zaman dulu ya. Nah itu di perusahaan itu karena ekspor, tentunya ekspornya klien terbesar itu Jepang. Tapi sadly ya saya nggak begitu bisa menerapkan bahasa Jepang yang saya uh, belajar di Tarakanita, karena ya nggak, apa ya, walaupun saya lancar studi di Tarakanita untuk bahasa Jepangnya, cuman untuk bisa ngomong gitu kayaknya masih sangat-sangat kurang ya. Jadi lebih banyak korespon bahasa Inggris ya. Jadi lebih sering email bahasa Inggris ke kliennya. Terus kalau dia nelpon juga ya kita atau saya ngomong dalam bahasa Inggris ya. Paling cuma sepatah dua patah kata saya ngucapin bahasa Jepang yang saya tahu aja gitu. Nah setelah itu saya keluar dari perusahaan itu, saya masuk ke perusahaan lain, perusahaan kedua. Di sini saya nggak, pokoknya di situ perusahaan umum lah ya, nggak ada kaitannya dengan bahasa, lebih tentunya bahasa Inggris yang lebih umum ya. Cuman di perusahaan kedua itulah momen-momen dimana saya berkenalan dengan suami saya ya. Itu hanya momen aja ya, bukan dalam artian suami saya kerja di situ atau saya kenalannya di situ, enggak ya. Pokoknya momen dimana saya kerja di tempat kedua, disitulah momen-momen di sana dimana saya ketemu dengan atau berkenalan dengan suami saya. Terus
karena serius segala macam, akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan karena saya tahu saya akan mengikuti dia ke Perancis, saya pikir kenapa enggak, kayaknya saya harus merefresh atau ini lagi, mengasah lagi bahasa Perancis saya. Karena dulu saya di Salemba, khusus di Salemba kan istilahnya udah 2 atau 3 tahunan ke belakang ya, jadi mungkin udah lupa gitu istilahnya. Jadi saya harus kursus lagi. Itu di sekitar 3 bulanan terakhir sebelum saya keluar dari perusahaan dan menjelang menikah. Dan itu saya khususnya di CCF Jalan Wijaya ya, Jalan Wijaya. Karena waktu saya kerja itu di tempat kedua lebih sering tinggal di Ciledug, Tangerang. Ya, jadi kayaknya lebih deket di Jalan Wijaya. Dan itu yang khusus di CCF Jalan Wijaya itu saya ambilnya intensif. Yang intensif, jadi hampir setiap hari ya, saya lupa ya, hampir setiap hari, punya intensif ya, beda dengan yang pertama. Jadi ada lebih sering diskusi di situ ya, dengan gurunya, dengan kelompok grup gitu, diskusi tentunya dalam bahasa Prancis. Tapi selama saya kursus yang pertama di Salemba dengan kursus di Wijaya yang kedua, itu gurunya saya nggak dapat yang native ya, jadi guru orang Indonesia. Nah, setelah itu pindah ke Prancis. Nah, waktu pindah di Prancis, setiap orang asing yang masuk ke Prancis dan menetap di Prancis, kita itu kayak ada tanda tangan dengan pemerintah istilahnya ya, dan kita diberikan kursus gratis. Karena memang kalau kita tinggal di Prancis ya tentunya harus bisa bahasa Prancis. Jadi itu saya dikasih kursus gratis dulu. Organisasinya yang saya dapat itu namanya Agavi ya. Di situ kita dikasih kursus intensif setiap hari, kayak sekolah aja gitu ya, makanya setiap hari Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore, benar-benar intensif. Tapi tergantung level bahasa kita. Kalau misalnya orang asing yang khusus di situ benar-benar sama sekali nggak bisa bahasa Prancis, minimal 1 tahun, habis itu diperpanjang. Nah, kalau saya, karena mungkin saya udah punya background khusus di Jakarta tadi, saya cuma dikasih 6 bulan. Nah, di situ lebih sering tentunya diskusi dengan teman-teman dari berbagai negara ya, Rusia, ada orang Inggris juga, Maroko. Nah, tapi memang kayaknya kebanyakan sih orang-orang kayak Maroko atau Tunisia gitu. Dan kalau saya bandingkan antara saya kursus di Indonesia, di Jakarta, saya bandingkan dengan kursus di Prancis ini, saya merasa lebih efektif kursus di Prancis ini. Mungkin ya itu kali ya, tapi tergantung orangnya juga ya. Tapi buat saya kayaknya lebih efektif banget belajar bahasa asing di negaranya langsung gitu. Jadi karena teman-teman orang asing dari berbagai negara kan, kita bahasanya beda-beda, jadi kalau mau ngomong pun kan harus mau nggak mau ngomong dalam bahasa Prancis. Jadi kalau ada kata-kata yang susah gitu ya mau nggak mau dicari-cari, terus kalau nggak bisa juga dalam bahasa Tarzan gitu ya. Itu kayaknya malah lebih efektif, dimana kita susah jadi mau nggak mau harus gitu, ada keharusan banget. Kalau misalnya di Indonesia kan, kalau kursus bahasa asing apalagi gurunya bukan native gitu ya, kalau kita kepentok gitu ya, nggak bisa sama sekali ya, masih bisa nikung istilahnya ngomong bahasa Indonesia nanyanya gitu ya. Kalau di sini kan enggak, mau nggak mau, kalau kita nggak ngerti sesuatu pengen nanya juga ya mau nggak mau ya dalam bahasa Prancis semampunya gitu loh. So buat saya lebih sangat efektif waktu saya belajar di sini.
itu dia untuk khusus bahasa Prancisnya. Terus tentunya selain aktivitas saya yang setiap hari itu khusus bahasa Prancis, tentunya saya juga kalau ada waktu luang, saya nggak di rumah terus dong, bosen kan kalau nggak ada kursus. Saya juga memberanikan diri untuk keluar gitu ya, walaupun bahasa saya masih minimum, tapi ya secara bertahap. Kayak misalnya saya ke ini dulu deh, ke supermarket atau mall dimana saya beli barang sesuatu, terus kan ngomongnya di kasir doang ya, paling cuman apa sih, bonjour, au revoir, atau ini berapa kembaliannya, itu kan masih yang gampang-gampang. Kayak juga misalnya ke boulangerie sini atau istilahnya toko roti ya, toko kue gitu. Itu sama kayak supermarket kan, cuman bonjour, au revoir, mau ini mau itu, kembaliannya berapa gitu ya, ke tahap-tahap yang segitu dulu. Terus makin lama yang ngomong tentunya dengan keluarga inti suami, habis itu keluarga besar, terus kenalan dengan teman-teman suami, ngobrol-ngobrol. Jadi diasah perlahan-lahan ya bahasanya. Nah, seiring dengan waktu, sejak saya masuk ke Prancis sampai punya anak yang pertama, itu saya sama sekali istilahnya murni ibu rumah tangga ya. Jadi kegiatannya ya paling dulu kan kursus, terus paling yang ngurusin anak, terus apalagi temen juga nggak begitu banyak ya. Ada kenalan ini orang Indonesia, cuman kan nggak begitu banyak. Terus juga punya kenalan atau teman dari tempat kursus tadi. Saya dulu punya saya dulu punya teman asal Rusia dari tempat kursus itu, berlanjut di luar kursus ya, jadi teman baik ya istilahnya. Ya itu aja ya, aktivitasnya nggak banyak. Sampai anak saya usia mungkin sekitar 7 tahunan ya yang pertama, sampai akhirnya ada titik dimana saya jenuh gitu loh, jadi ibu rumah tangga aja gitu, jenuh tiap hari gitu aja, bosen. Terus saya berpikir, anak saya udah mulai besar, kenapa enggak saya kerja gitu. Dengan bekerja, satu, saya bisa mendapatkan duit sendiri. Dua, saya akan mengasah lagi bahasa Prancis saya. Dan benar aja, walaupun awal-awalnya istilahnya agak sedikit susah ya, apalagi mereka tuh ngomongnya cepet ya, tergantung orangnya juga sih. Ada yang sangat cepat banget, jadi ngomong apa gitu ya, mencernanya lama gitu. Tapi makin lama makin terbiasa mendengar cara mereka ngomong ya. Saya juga mulai terbiasa juga ngomong saya atau kosakata saya lebih banyak lagi dari sebelumnya gitu ya. Dan saya kerja juga cari yang gampang ya istilahnya, maksudnya sejak saya masuk ke Prancis saya udah males, memang gak ada niatan untuk mensetarakan status atau istilahnya diploma pendidikan saya. Udah males sekolah lagi lah istilahnya. Jadi saya cari jalan singkat istilahnya ya, yaitu cari kerja yang gampang, yang masuk tanpa diplom, kerja di pabrik ya, kerja di pabrik. Nah, kerja di pabrik kan gampang masuknya, kebetulan deket rumah. Nah, di situ memang awal-awalnya benar-benar pelajaran berharga buat kalian yang juga mau belajar bahasa tuh. Selain kursus, yaitu interaksi sosial penting banget ya. Tapi kalau interaksi sosialnya kurang, apalagi di sini kan istilahnya kita sama tetangga juga cuma say hello segala macam ya, nggak terlalu akrab itu. Nah, kerja deh, kalian punya kesempatan untuk kerja, karena di situ dengan kolega kalian mau nggak mau kalian berinteraksi lebih intens lagi, bahasanya lebih ditingkatkan lagi gitu loh. Walaupun awal-awalnya jujur kolega saya yang kebanyakan orang Prancis ya, walaupun ada orang dari negara lain tapi udah fasih bahasa Prancis, walaupun mereka awal-awalnya agak bingung juga kadang-kadang saya ngomong apa gitu loh, mungkin dengan logat saya. Jadi
aksen saya, jadi mereka agak gimana. Saya juga awal-awalnya juga kurang apa ya, mencernanya kurang kurang cepat kalau mereka ngomong sesuatu. Tapi seiring dengan waktu kita kedua belah pihak mulai terbiasa. Mereka mulai terbiasa dengan logat saya, aksen saya, dan saya juga udah mulai terbiasa dengan mereka ngomong gitu ya. So itu benar-benar penting banget, penting banget. Jadi kalau kalian suka bahasa ya, pengen belajar suatu bahasa, kenapa enggak di iniin lagi ya, di realisasikan. Misalnya khusus, tentunya khusus. Tapi kalau misalnya nggak bisa khusus juga untuk masalah dana, mungkin kayaknya sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi gratis ya, bisa lihat di YouTube segala macam. Atau cara saya tadi waktu sekolah di SMP SMA, kalau kalian suka bahasa terus suka musik, dengerin deh musik ya berulang kali, terus ditulis ulang liriknya dengan kalian ya. Terus kalau ada sesuatu yang kosakata yang kalian nggak tahu, buka kamus. Nah dari situ mulai belajar dari situ ya. Dan seperti pengalaman tadi saya, kalau misalnya memang ada kesempatan untuk belajar langsung di negaranya, itu sangat bagus ya. Tapi kalau enggak ya khusus di tempat kalian, kalau bisa dapat yang native. Tapi kalau enggak ya kalau bisa nanya ke gurunya, walaupun gurunya orang Indonesia, tapi kalau bisa sebisa mungkin jangan nanya dalam bahasa Indonesia, tapi diusahakan nanya dalam bahasa apa yang kalian ajarin, belajar. So gini aja untuk masalah bahasa. Nanti saya mau ngomongin sisi lain yang mungkin makanannya segala macam. Oke, ketemu lagi di segmen My Life selanjutnya. Bye bye.